Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai beberapa poin pembahasan terbaru yang sama sekali tidak kalah menariknya dari manga Baku Hantam Jujutsu Kaisen. Khususnya tentang sebuah prediksi singkat yang sebenarnya sudah banyak sekali dibahas oleh beberapa teman YouTuber lain, yaitu tentang seberapa kuatkah seorang Yuta Okkotsu, serta domain expansion seperti apa yang nanti akan ditunjukkan oleh Yuta di dalam pertarungan yang terakhir kali ini. Selain itu, kita pun akan sama-sama membahas mengenai kemanakah perginya atau di manakah jari ke-20 Sukuna disembunyikan oleh Gojo Satoru. Oleh karena itu, tentunya bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai semua poin pembahasan di atas, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu seberapa kuat atau seberapa hebatkah kekuatan dari Yuta Okkotsu. Dan kenapa Yuta dianggap sebagai orang terkuat nomor 2 setelah Gojo Satoru. Padahal kenyataannya masih ada Maki dan juga Kinji Hakari yang sama-sama merupakan penyihir potensial yang ada di era baru ini. Nah, jawaban atas pertanyaan ini sebenarnya sudah banyak sekali dijelaskan kepada kita semua di dalam beberapa chapter ke belakang dan juga di dalam film prequelnya, yaitu JJK Zero. Di mana di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, Yuta berhasil menjadi seorang penyihir special grade sama seperti Gojo Satoru hanya dalam waktu 3 bulan saja. Setelah kejadian parade dari 1000 kutukan yang dulu sempat dikeluarkan oleh Suguru Geto. Kedua, karena saat ini Yuta diketahui memiliki hubungan genetik atau memiliki hubungan keturunan dengan Michizane Sugawara, serta masih merupakan saudara dari klan Gojo Satoru, maka Yuta pun dianugerahi satu buah kekuatan spesial yang melekat secara langsung di dalam dirinya, di mana Yuta memiliki kapasitas dari energi kutukan yang jumlahnya sangatlah luar biasa besar. Bahkan menurut Ryu, energi kutukan dari Yuta jumlahnya hampir tidak terbatas atau bottomless. Berdasarkan hal itu, maka bertarung menggunakan berbagai macam CT yang harusnya dapat menguras energi dan juga stamina cukup banyak adalah sesuatu hal yang sangat mudah bagi seorang Yuta. Ketiga, selain memiliki energi kutukan yang jumlahnya hampir tidak terbatas, Yuta pun memiliki kekuatan fisik yang tidak kalah hebatnya dengan Yuji Itadori dan juga Gojo Satoru. Mengingat Yuta mampu mengimbangi kekuatan fisik dari Yuji Itadori ketika mereka bertarung secara langsung setelah insiden Shibuya terjadi. Ditambah, daya tahan tubuh dari Yuta sangatlah luar biasa besar. Karena pada dasarnya, Yuta mampu membuat semua serangan yang mengenai tubuhnya berada pada tingkat kerusakan yang sangat minimal sekali. Keempat, di dalam dunia Jujutsu Kaisen, hanya ada 3 orang saja yang bisa menggunakan teknik RCT untuk dapat diberikan kepada orang lain, yaitu Shoko Ieri, Sukuna, dan juga Yuta Okkotsu itu sendiri. Yang artinya, bakat dari Yuta memanglah tidak bisa dianggap remeh. Apalagi dengan teknik RCT tingkat lanjutnya ini, maka peluang bagi Yuta untuk bisa bertahan ketika bertarung melawan Sukuna sebenarnya relatif cukup besar. Kemudian yang kelima, sama seperti para penyihir kuat lainnya, Yuta pun juga bisa menggunakan teknik Black Flash. Di mana dengan menggunakan teknik ini, maka Yuta pun bisa meningkatkan tingkat efektivitas dari semua serangannya sebanyak 120%. Selanjutnya yang keenam, tentunya adalah teknik kutukan atau CT Mimicry yang bisa digunakan oleh Yuta untuk dapat meniru teknik kutukan dari para penyihir lainnya. Dengan dibantu Rika yang digunakan sebagai mediumnya untuk dapat menyimpan semua CT yang berhasil ditiru oleh seorang Yuta. Nah, selain ke-6 poin kutukan utama dari Yuta di atas, tentunya masih ada satu buah kekuatan spesial lagi yang saat ini dimiliki oleh seorang Yuta Okkotsu, namun belum diperlihatkan menuju kepada kita semua. Mengingat ketika Yuta, Uro, dan juga Ryu sedang bertarung menggunakan teknik ini, maka di saat yang bersamaan itu, teknik domain expansion dari mereka bertiga akhirnya sama-sama dibuat hancur lebih dulu sebelum kita dapat melihat seperti apa kekuatan asli dari DM milik Yuta tersebut. Namun jika kami boleh berpendapat, maka bagaimana jika ternyata DE dari Yuta adalah domain expansion yang disebut dengan perfect copy? Di mana ketika Yuta berada di dalam teknik domain expansionnya tersebut, maka Yuta pun dapat meniru atau mencuri semua kekuatan dari para penyihir lain yang saat itu sedang terperangkap di dalam domain expansion miliknya. Namun masalahnya, Sukuna adalah seorang penyihir yang luar biasa jenius. Jadi seharusnya DE dari Yuta di atas sebenarnya sangatlah mudah sekali untuk dipatahkan ataupun dihancurkan jika hanya sebatas itu saja kekuatannya. Oleh karena itu, maka menurut kami, harusnya DE dari Yuta nantinya akan kembali melibatkan kekuatan dari seorang Rika yang jauh lebih dalam lagi. Contohnya, Rika akan kembali mendapatkan kekuatan yang sebelumnya. Atau potensi kekuatan maksimal dari Rika nantinya akan keluar ketika berada di dalam DE milik Yuta.
Karena dengan begitu, maka kemungkinan bagi Yuta untuk dapat memberikan luka yang fatal kepada Sukuna tentunya akan menjadi terbuka menjadi semakin lebar. Nah, tentunya semua pembahasan kita di atas sebenarnya sangatlah berkaitan sekali dengan pembahasan kita yang selanjutnya, yaitu mengenai kemanakah atau di manakah jari Sukuna yang terakhir disembunyikan oleh Gojo Satoru. Menurut kami, terdapat 3 buah kemungkinan yang nantinya bisa saja terjadi di dalam cerita manga JJK ke depannya. Pertama, bagaimana jika ternyata jari terakhir milik Sukuna disembunyikan oleh Gojo Satoru dengan cara memberikannya kepada Kugisaki Nobara? Mengingat nasib dari Nobara sendiri sampai saat ini masih belum bisa ditentukan. Karena di dalam dialognya, asisten dari Todo pernah berkata seperti ini kepada Yuji, yaitu, aku telah melakukan hal yang sama kepada dirinya, atau aku telah memberikan pertolongan yang pertama kepadanya. Jadi, walaupun saat ini dia tidak bernafas dan juga tidak memiliki detak jantung sama sekali, namun karena jeda waktu dari dirinya menerima luka dan juga dirinya diobati tidaklah terlalu jauh, maka kemungkinan bagi garis itu untuk bisa hidup tidaklah 0%. Kemudian kita masuk ke teori singkat yang kedua, yaitu bagaimana jika tubuh dari Yuji Itadori itu sendiri yang merupakan jari ke-20 dari Ryomen Sukuna? Atau bagaimana jika Yuji sudah memakan jari Sukuna yang ke-20 setelah Gojo terlepas dari segelnya dan setelah Sukuna berpindah tubuh menuju kepada tubuh dari Megumi? Selanjutnya teori yang ketiga, yaitu bagaimana jika ternyata jari ke-20 dari Sukuna sudah diberikan oleh Gojo Satoru kepada Yuta Okkotsu. Mengingat Gojo sendiri pernah berkata kepada kita semua bahwa Yuta adalah rencana cadangan dari Gojo ketika ada hal buruk yang terjadi kepada Gojo, contohnya ketika Gojo disegel oleh Kenjaku. Nah, karena pada pembahasan video kali ini, kita pun hanya berfokus untuk berbicara tentang seberapa hebatkah kekuatan dari seorang Yuta Okkotsu, maka kami pun tidak akan membahas panjang lebar lagi mengenai teori yang pertama ataupun teori yang kedua. Jadi, mari kita sama-sama fokus untuk membahas mengenai teori yang ketiganya saja, yaitu jari ke-20 dari Sukuna ternyata sudah diberikan kepada Yuta oleh Gojo Satoru dan sudah dimakan oleh Rika. Karena jika hal itu sampai terjadi, maka jalannya pertarungan terakhir kali ini tentu saja akan menjadi semakin menarik. Mengingat salah satu kekuatan CT dari Yuta adalah teknik mimikri, maka Rika ataupun Yuta nantinya bisa mengkopi atau meniru semua teknik kutukan dari Sukuna itu sendiri. Entah itu CT Cliff, Dismantle, atau malah teknik panah apinya. Ya, walaupun pada dasarnya untuk dapat meniru atau mengkopi semua kekuatan CT dari Sukuna, jarinya sebenarnya bukanlah satu-satunya cara. Mengingat pada beberapa chapter yang lalu, tangan dari Sukuna yang terputus tertinggal di dekat tubuh dari Higuruma. Berdasarkan hal itu, maka bisa juga CT dari Sukuna nantinya bisa ditiru oleh Yuta setelah Rika memakan potongan tangan dari Sukuna tersebut yang mungkin saja dibawa juga oleh Kirara dan juga Uwi ketika mereka menyelamatkan tubuh dari Higuruma. Nah, bagaimana menurut kalian? Kira-kira kemanakah dan juga di manakah jari terakhir dari Sukuna disembunyikan oleh seorang Gojo Satoru? Serta, jika pada akhirnya teori yang ketiga di atas bisa menjadi kenyataan, maka CT manakah yang nantinya bisa dikopi oleh Yuta menggunakan teknik mimikrinya? Apakah pada akhirnya Sukuna bisa mendapatkan luka yang fatal dari serangan Yuta Okkotsu dengan menggunakan teknik yang dicuri dari Sukuna? Atau malah hal yang sebaliknya justru malah terjadi kepada Yuta dan juga Rika lebih dulu? Karena mau bagaimanapun saat ini harus kita akui sama-sama bahwa Sukuna adalah satu-satunya penyihir terkuat yang ada di dunia JJK ini setelah kematian dari Gojo Satoru. Nah, itulah semua poin pembahasan sederhana yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua di dalam satu video ini. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis, dan salam baku hantam!